Warga lokal sini sering masuk ke sini atau nggak berani masuk, Pak? Nggak berani masuk malah. Masya Nggak Allah. berani masuk. Cerita orang tua dulu, di sini katanya Arjuna dulu pernah dia minturaga di sini, katanya di gua ini. Dulunya pernah bertapa di sini berarti. Pernah bertapa di sini. Ini ke sini ada gua lagi, Pak. Ini Kemungkinan ada lubang juga sih. apakah ini yang disebut pintu yang tembus? Bukan, yang ini. Oh, yang tembus yang ke Cirebon yang ini. Iya. Ada sebagian orang, tapi bukan orang sini. Dia minta pesugihan lah, minta apalah gitu. Ini bekas apa, Pak? Nggak tahu. Oh, Nggak tahu juga tuh. bukan bekas sesajen gitu. Ya mungkin bekas sajian juga kemungkinan. Mohon maaf. Berarti yang tapa, yang minta kekayaan sampai sekarang ada aja di sini. Ada. Wow. Kebetulan ada. Yang setahu saya ada, bahkan mungkin setiap bulan ada yang datang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di wilayah Kuningan paling ujung ya, yang mungkin kalau sebentar lagi kita berbatasan dengan Jawa Tengah. Nah, di video kali ini saya lagi berada di lokasi Goa Arjuna ya, atau Goa Minturaga ya Pak? Minturaga. Jadi goa ini konon katanya dulu Sang Arjuna pernah bertapa di gua ini. Nah, kalau menurut saya kata Arjuna itu mungkin kalau menurut saya, versi saya itu lebih ke kesatria ya. Soalnya yang namanya Arjuna itu di Indonesia, di kita ada, di Sunda ada, terus di negeri tetangga ada. Jadi lebih ke kata kesatria. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada arti lain ya mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, konon katanya di gua ini selain bekas bertapanya Sang Arjuna, sampai sekarang gua ini juga sering dipakai orang-orang untuk bertapa, meminta kesaktian, meminta kekayaan dan lain-lain. Biar tidak gagal paham, nanti kita akan tanya-tanya terhadap warga sekitar. Dan kebetulan tadi kita telah menghubungi Sang Kuncen, cuman dikarenakan Sang Kuncen lagi ada keperluan, jadi kita bersama warga sekitar sini aja ya. Jadi mungkin nanti penjelasannya juga sepengetahuan beliau saja. Nah, ambil baiknya dari tayangan video ini, saya tekankan di sini kita juga bukan untuk mengajak teman-teman untuk ikut ritual, mengunjungi tempat-tempat ini atau ikut bertapa, bukan. Jadi ini hanya untuk eksplor saja dan pengetahuan saja. Bahwasanya di daerah sini atau di wilayah Indonesia banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Dan menarik untuk disimak, kita jelaskan penjelasan dari warga sekitar sini tentang sebetulnya apa sih yang ada di Gua Arjuna ini. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, biar tidak penasaran, kita akan langsung saja explore ke lokasi guanya ya. Sebelum kita nanti sambil menunggu narasumber yang akan menjelaskan tempat ini. Masya Allah, sebetulnya kalau dari bawah ini kita jalannya menancak ya. Tadi saya nggak sempat videoin karena lumayan capek juga. Dan Masya Allah, wow. Ini di depan kayak ada musang ya, musang yang udah, wow, mungkin karena kebanyakan makan buah aren nih. Dan matinya juga di sini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lokasinya ini seperti ini ya. Jadi jauh sekali dari perkampungan dan ini di atas gunung teman-teman. Masya Allah tuh untuk lokasi guanya sebelah sana. Dan kita akan mungkin eksplor sedikit. Nanti kita untuk lebih jelasnya akan bincang-bincang bersama warga sekitar sini ya. Sebetulnya tadi kita juga sempat ke Sang Kuncen, cuman Sang Kuncennya nggak ada. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, guanya udah kelihatan. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, kalau katanya di sini juga tempat Sang Arjuna bertapa atau semedi. Wow. Tuh. Mungkin kalau untuk masuk ke dalam nanti saya nunggu warga sekitar sini. Soalnya kalau katanya warga sekitar di sini juga jarang orang yang mau masuk ke dalam. Nah, kalau yang ini yang saya dengar
tempat bertapanya Sang Arjuna. Itu di dalam udah kelihatan ada kursi teman-teman. Masya Allah. Tempat duduk ya kayak mimbar tuh. Wow. Jadi untuk lebih jelasnya kita simak saja penjelasan dari sang narasumber. Nah oke teman-teman, biar kita tidak penasaran, kita akan coba eksplor bersama Pak Koko ya Pak? Pak Koko ya. Ya kita akan coba masuk, tapi nggak apa-apa ini Pak? Nggak apa-apa. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hampura hapunten. Assalamualaikum ya hal gaib. Assalamualaikum ya hal gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau orang juga yang kesini jarang ya Pak? Jarang. Kalau warga lokal sini sering masuk ke sini atau nggak berani masuk Pak? Nggak berani masuk malah. Malah nggak berani masuk. Oh kalau di sini kan banyak itu ya Pak, banyak tetesan air tuh Pak. Tetesan air di sini walaupun musim kemarau sekalipun, kemarau panjang di sini air tetap ada. Oh. Ini tetap netes. Licin juga ya Pak? Oh. Licin, hati-hati. Oh dalamnya kayak gentong ya Pak? Masya Allah. Oh banyak kelelawar ya Pak? Banyak tuh di atas. Masya Allah. Oh ini ada tongkat Pak? Tongkat bekas itu kali orang. Aduh Masya Allah. Bekas itu Pak Lurah kali. Barangkali gitu. Ini kesini ada gua lagi Pak, ini Kemungkinan ada lubang juga sih. apakah ini yang disebut pintu yang tembus? Bukan, yang ini. Oh yang tembus yang ke Cirebon yang ini? Iya. Oh itu ya. Oh di atasnya juga ada lubang juga ya? Ada. Lubangnya banyak. Banyak teman-teman lubang. Di atas banyak. Banyak sekali lubang rahasia. kelelawar, banyak lubang rahasia juga. Kalau ini berarti bentuk dari apa namanya ya? Oh berarti banyak lubang juga Pak. Mohon maaf. Iya makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum gaib. Kalau ini kelapa ya? Mana? Kayak bekas sesajen gitu? Bukan? Oh bukan. Ini cuman ini ke bawah arus kayak ke bawah Oh air. kalau ini bekas apa Pak? Nggak tahu. Oh, Nggak tahu juga tuh. bukan bekas sesajen gitu? Ya mungkin bekas saja juga mungkin kemungkinan. Mohon maaf. Oh ini berarti kalau ini berarti gua kemana Pak yang ini? Ya di sini sih di Iman ini lubang-lubang biasa lah gitu, lubang-lubang aja kali. Lubang namanya gua kan banyak lubangnya. Oh iya. Jadi kalau yang tembus ke Cirebon ini yang ini. Ini nih, ini. Yang sebelah kanan. Yang ini. Sebelah kiri. Oh Nah, yang ini. iya. Oh tuh teman-teman ini yang ini katanya tembus ke Cirebon. Masya Allah. Dan ini batu yang apa namanya ya? Saya lupa lagi. Teman-teman komen. Kayak salju dan ini keluar air ya. Kalau di sini namanya batu uyah. Oh batu uyah. Iya. Masya Allah. Batu garam kata orang. Ini ada lagi lubang Pak. Ada. Dan ini kayak bekas garam apa ya? Tetesan air. Oh tetesan air. Tetesan air itu. Ini bukan bekas sesajen Pak? Bukan. Bukan kayaknya bekas minum orang biasa kali. Oh mungkin yang nandai air ya? Iya mungkin. Ngambil air. Masya Allah teman-teman. Banyak sekali kelelawar. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya terangkan. Yang ini konon katanya selain ke Cirebon kemana lagi Pak ini tembusnya? Ke yang tahu saya ke Cirebon sama ke Gunung Tilu aja. Oh ke Gunung Tilu. Iya. Oh ke Gunung Tilu. Gunung Tilu. Ke Gunung Tilu. Berarti Gunung Tilu masih di wilayah Masih wilayah sini, wilayah Banjaran. Oh Masih Kalangkan sana juga, cuman tempatnya ada di dusun Banjaran. Masya Allah. Nah Ya. ini pintu yang tadi Bapak sebutkan pintu rahasia ya. Terus kalau yang ini mungkin tembus kemana saya kurang paham. Tuh ini juga ada di sini. Tuh banyak batu-batu seperti ini. Masya Allah luar biasa ya. Tuh di dalamnya kayak gentong ya Pak ya? Iya. Ya udah Pak kita cukup. Cukup. Assalamualaikum ya halaqi. Kita ini kalau kita keluar ke sini kita. Boleh ya. Jadi kalau tempat semedinya apa Arjuna di sebelah mana Pak? Itu sebelah sana tadi. Oh sebelah di depan. Iya di depan. Oh Masya Allah. Nah, kalau untuk tempat bertapanya ini di luar katanya. Tempat yang dipakai minturaga atau bersemedi Sang Arjuna. Jadi kalau menurut saya kata Arjuna itu lebih ke kata apa ya? Soalnya kan di Indonesia juga ada Arjuna, terus di India juga ada Arjuna. Nah, itu di sana terdapat kayak ada kursi ya Pak? Ada kursi dari batu. Tuh ini dalam. Kayak kalau di dalam musola itu apa sih kayaknya?
Langgar ya? Iya. Mimbar. Mimbar. Kayak mimbar. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di lokasi Gua Arjuna ya, yang dimana Gua Arjuna ini katanya bisa menembus sampai ke Kabupaten Cirebon, dan tepatnya lagi mungkin menembus ke Gunung Jati. Nah, jadi Gua Arjuna ini terletak di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Karangkencana. Untuk desanya tersendiri mungkin agak dirahasiakan terlebih dahulu ya, karena ini kita akan menceritakan sejarah, dan mungkin kalau sejarah tentang pergoa-goahan pasti menyangkut tentang adanya kekayaan. Makanya alamat tepatnya saya privat terlebih dahulu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman bisa mencari di Kabupaten Kuningan di mana itu letaknya Gua Arjuna ini, mungkin bisa menanyakan kepada masyarakat Kuningan tersebut. Dan alhamdulillahnya lagi ini di depan saya sudah bersama dengan sang narasumber yang dimana beliau ini merupakan salah satu warga lokal yang berdekatan dengan Gua Arjuna ya teman-teman. Jadi beliau akan menceritakan sedikit mungkin alur cerita perihal tentang Gua Arjuna ini yang katanya bisa menembus sampai ke Gunung Jati Cirebon. Dan dulu katanya di sini juga pernah ada salah satu mungkin kesatria. Beliau bernama disebutnya apa Pak? Arjuna ya Pak? Arjuna. Arjuna. Katanya beliau pernah bertapa di sini, dan tempat pertapaannya juga ini di sebelah kanan saya masih terlihat, dan itu batu untuk duduknya juga itu masih terlihat. Mungkin nanti setelah kita berbincang-bincang dengan Pak Eko ini, Pak Koko ya Pak? Dengan Pak Koko mungkin nanti akan mengeksplor sampai ke dalam sana. Dikarenakan ini waktu sudah gelap juga, mau hujan, jadi kami terburu-buru juga untuk berbincang-bincang dulu dengan Pak Koko, karena Pak Kokonya juga ada kesibukan yang lainnya. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan Pak Koko terlebih dahulu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Nah, Bapak kan selaku warga yaitu yang dekat sekali dengan Gua Arjuna ini. Iya. Mungkin pastinya Bapak tahu betul dengan alur cerita yang berada di dalam Gua Arjuna ini. Iya. Itu awal mulanya seperti apa, Pok? Kenapa kok gua ini dinamakan Gua Arjuna? Boleh dijelaskan untuk Pak? Tapi mohon maaf dulu sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga di kampung ini tidak tahu banyak tentang gua ceritanya. Cuman ya setahu saya dulu katanya di sini pernah dalam cerita pewayangan kan ada namanya Arjuna. Betul. Nang yang namanya Arjuna Minturaga tuh sebenarnya di sini katanya gitu. Tapi nggak tahu jelas gitu. Cuman cerita orang tua dulu. Di sini katanya Arjuna dulu pernah dia Minturaga di sini, katanya di gua ini. Dulunya Pernah bertapa di sini berarti. Pernah bertapa di sini. Terus gimana lagi Pak? Cuma ya beginilah tempatnya. Kalau misalkan ya pengen tahu jelas ya mungkin bisa ditanyakan sama yang bersangkutan lah istilahnya gitu. Ya mungkin ini mah sepengalaman saya gitu. Sepengetahuan saya, dan walaupun nggak tahu jelas sebenarnya yang sejelas-jelasnya. Ya mungkin gini Pak, tadi kan Bapak yang menyebutkan bahwa ini adalah gua untuk Minturaga. Itu Minturaga kan mungkin bahasa Sunda ya. Iya. Kalau Minturaga itu kalau dalam bahasa artinya apa gitu Pak? Minturaga tadi. Minturaga tuh kalau di sini mungkin nyepi mungkin ya. Kalau mintu itu pintu. Kalau mintu itu kan pintu. Kalau di sini namanya tatapa katanya gitu. Oh, bertapa. Berarti pintu raga ya. Pintu raga. Nah, sepengetahuan Bapak biasanya kan kalau gua-gua keramat kayak gini yang mungkin sering digunakan sebagian orang untuk hal-hal yang lain. Nah, ini selain dinamakan dengan gua Arjuna juga ini sebutnya gua yang sering dipakai apa sih Pak? Misalkan suka dijadikan apa gitu, takutnya
sebagian orang tetap jadikan untuk pesugihan atau misalkan hal-hal yang nyeleweng gitu. Iya, kemungkinan ya bagi orang percaya sih ya. Ada sebagian orang tapi bukan orang sini. Dia minta pesugihan lah, minta apalah gitu. Ya tapi kurang tahu sih dapat enggaknya gitu. Cuman pernah bahkan sering gitu. Ada orang datang yang namu ke sini gitu. Dulu untuk meminta ya seperti kekayaan lah gitu. Tapi itu berhasil, Pak. Ya kurang tahu juga masalah hasil, soalnya bukan orang sini. Kalau misalkan orang sini kan tahu hasilnya. Nah, itu mereka bisa tahu lokasi ini tahu dari siapa awal Ya mulanya? kemungkinan tahu dari cerita orang gitu, apa dari gimana, apa tahu gitu. Yang penting ya yang jelas dia datang ke sini minta sesuatu gitu. Ya kayak kayak tujuan dianya sendiri gitu, kayak minta pesugihan lah, minta apalah gitu. Jadi sebenarnya saya juga kurang begitu memahami dan kurang begitu jelas ceritanya. Nah mungkin gini Pak, mungkin kayak yang namanya di tempat keramat banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mungkin setahu Bapak hal apa saja yang atau pantangan yang tidak boleh dilakukan di tempat ini gitu. Oh, yang jelas banyak sih kepantangan. Mungkin semua kepantangan kayak misalkan nih, secara jorok ngomongnya, misalkan ada orang yang berkencan gitu, terutama yang berkencan gitu di sini. Terus ngomong yang jorok juga nggak boleh. Bilang apa yang sembarangan bilang juga nggak boleh. Gitu. Sebenarnya kalau di sini nemu apapun atau kita menghisap apapun yang berbentuk yang nggak biasanya, jangan sampai ngomong lah. Contohnya Pak? Contohnya kayak bau busuk, jangan disebutkan. Terus kalau misalkan di sini melihat penampakan gitu. Banyak menampakkan juga, jangan disebutkan gitu. Taunya cuman kita sendirilah gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya orang kan takutnya gitu, takut diapa-apain gitu, takut istilahnya ya disebarluaskan, bahkan di sini ada apa gitu. Nah, memang sebelum kita memasuki area gua ini juga tadi di jalan kita disebutkan katanya. Ada yang apa sih? Jangan disebutkan. Maksudnya itu tadi yang di jalan tadi kita lewat juga kita tadi menemukan hal aneh Pak, cuman karena tadi Bapak jangan bilang ya kita nggak disebutkan. Iya. Makanya saya nggak mau menyebut. Mungkin nanti aja kalau kita eksplor ya. Ya memang kalau tempat-tempat keramat seperti ini bisa disebut juga dengan tempat sakral ya Pak ya. Iya. Apalagi ini jarang sekali dijamah sama orang. Iya. Pasti tentang pergaibannya itu wah pekat sekali. Makanya tadi yang Bapak bilang katanya jangan sembarang ngucap. Inti nama jangan sompral. Iya. Tapi kalau ngerokok boleh nggak Pak? Boleh, kalau boleh. Boleh. Nah, kalau ngerokok boleh, mau makan juga boleh, mau minum juga boleh. Yang pokoknya yang jangan diucapkan, yang kira-kira jangan menyinggung lah gitu. Jangan menyinggung kayaknya yang orang-orang sini lah gitu, yang ada di sini gitu, walaupun kita nggak ketahuan mungkin ada gitu, walaupun kita nggak kelihatan sama mata kita lah gitu. Ini kan kata Bapak tadi, ini untuk sebagian orang tempat ini suka dijadikan untuk tempat mencari kekayaannya. Iya. Nah selain tempat kekayaan, ada nggak misalkan orang yang misalkan ingin sakti atau bertapa di sini, ingin ilmu gitu? Ada. Itu ilmu apa Pak kalau Ya tapa di kayak sini? ilmu Batara Karang, kayak ilmu apa namanya? Ya namanya ilmu zaman dulu lah gitu. Ilmu persilatan lah gitu. Berarti yang tapa, yang minta kekayaan sampai sekarang ada aja di sini? Ada. Wow. Kebetulan ada. Yang setahu saya ada, bahkan mungkin setiap bulan ada yang datang. Ada yang datang. Tapi kebanyakan mungkin bukan orang sini ya? Bukan orang sini. Kebanyakan bukan orang sini. Orang sini cuman ya taunya cuman gua aja ya, gua biasa lah gitu. Tapi ya nggak taunya di dalamnya ada hal yang lain gitu, yang orang sini nggak ketahui gitu. Berarti kalau misalkan setiap bulan ada orang yang meminta kekayaan atau bertapa di sini, kemungkinan besar ada yang berhasil juga Pak kalau
atau gimana Pak? Kemungkinan ada yang berhasil. Hmm. Kemungkinan. Berarti ada kuncennya juga. Ada. Yang maksudnya ngebimbing gitu. Ada yang bimbing. Itu juga saya minta maaf lah gitu istilahnya sama AA di sini yang udah istilahnya udah wawancarin saya. Terus saya minta maaf terutama yang diem di sinilah gitu. Yang ada di sini saya minta maaf karena saya udah istilahnya udah sok tahu lah gitu kata orang sekarang. Sok tahu padahal nggak tahu juga istilahnya ya. Cuman ya gimana sih? Yang namanya orang nanya saya taunya segini. Jadi yang saya juga minta maaf. Cuman saya taunya sedikit mungkin bukan mungkin lagi cuman sedikit yang tahu saya. Saya minta maaf terhadap AA di sini. Jangan sampai istilahnya ya gimana sih gitu namanya orang orang penasaran kan. Ya kan kita di sini kan mungkin sharing aja Kak, setahu Bapak kita juga ya. Iya. Mungkin kalau ada orang yang tahu atau gimana mungkin nanti kita lebih eksplor lebih dalam lagi. Iya. Nah mungkin Pak kalau misalkan kita sambungkan ini kan dari zaman dulu ya. Iya. Ini nyambungnya sih ke kerajaan mana gitu Pak? Kalau Kebetulan misalkan ke kerajaan Cirebon. Cirebon berarti Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Kesepuhan. Kesepuhan, iya. Berarti kemungkinan ada hubungan dengan para wali juga ya? Ada. Kemungkinan ada. Soalnya kan ini katanya nyambung. Berarti kalau ini ditelusuri katanya kalau misalkan goibnya nyambung ke Cirebon. Iya. Tapi kalau di mana di Tasik itu di mana? Di Pemijahan. Pemijahan mah kan itu tembusnya ke Mekah. Iya. Kalau dari sini dari Kuningan tembusnya ke Cirebon. Iya. Wow. Masya Tapi Allah. kalau bisa tembus Ke Mekah juga masuk akal juga sih karena kan Sunan Gunung Jati kan berasal dari Arab itu. lahirnya di Arab. Ya mungkin bisa dijadikan tempat keluar masuknya juga mungkin bisa ini mah hanya angan-angan belaka mungkin. Nah mungkin gini Pak, mungkin mohon maaf ya kita kan mungkin banyak nanya, soalnya kan mungkin kita mewakili kepenasaran yang lihat juga. Iya. Setahu Bapak sebetulnya yang mendiami tempat ini gaibnya itu kalau boleh disebutkan, kalau misalkan boleh sebutkan, kalau misalkan jangan ya jangan. Apa gitu? Kebetulan kata Abah Kuncen yang dulu yang udah nggak ada udah ninggal lah gitu. Katanya di sini yang nunggunya Mbah Dalem Genggang. Oh, Mbah Dalem Genggang. Iya. Katanya tapi nggak tahu saya mohon maaf banget gitu kalau misalkan salah saya mohon maaf gitu. Ini mah Kalau untuk sosoknya tersendiri itu yang setahu Bapak dan warga sini lihat itu berwujud apa? Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Nah itu tadi yang Bapak sebutkan itu Mbah Mbah Dalem Genggang. dalam Genggang itu berarti Itu hanya atasnya? cerita. Oh, Hanya cerita orang tua dulu. Tapi berarti wujudnya mah sosoknya nggak tahu. Nggak ada yang pernah lihat orang sini juga. ya mungkin barangkali gini Pak. Saya masih penasaran. Kalau untuk kedalamannya ini kalau yang dari sini ke sana itu berapa meter Ya kira-kira? kemungkinan kalau dari sini ya ngukur sih enggak ya. Kemungkinan ya mungkin 100 apa 150 meter ada. 150 meter. Nah ini kalau misalkan kita masuk diperbolehkan apa jangan Pak? Gitu? Kalau misalkan hanya main atau hanya lihat ya nyampe sini mah yang terang boleh lah. Jangan sampai istilahnya Ke dalam. kita ke dalam terus akhirnya kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini kan yang kebanyakan orang bertapa di sini atau meminta hajat ini di dalam sana apa yang di sebelah kanan Pak? Maksudnya? Ini kan banyak orang katanya yang bertapa di sini yang meminta kekayaan. Ini Kalau- di dalam apa yang di sebelah kanan ini kan ada karena juga ada gua tuh. Kalau di sini sendiri setahu saya enggak sih. Kalau setahu saya di sini enggak, cuma ada di samping sebelah sana gitu. Oh, Kalau di sininya enggak. di sini mah enggak. Enggak. Oh. Cuman ya kalau misalkan ada juga sebelah sana gitu. Bukan Sebelah bukan samping berarti situ, tapanya bukan di sini Bukan dua di ini. sini, bukan di sini. Berarti ada gua lain juga. Ada gua lain Oh. juga. Nah, sebetulnya di sini tuh ada berapa gua sih Pak semuanya gitu? Semuanya Kalau boleh ada- disebutkan. Semuanya ada 5. Oh, boleh disebutkan Pak. Boleh. Pertama gua ini, Gua Pintu Arjuna ya. Raga, gua Kandang Ayam, Mm-mm, gua Karang Nang Nengnong, mm-mm, terus gua Racun, Satu lagi. terus satu lagi Karang Ruatan. Wow, Karang Luatan. Nah, mungkin teman-teman nanti di video selanjutnya kita akan eksplor gua-gua yang tadi Bapak sebutkan ya. Jadi jangan ke lain channel selain dari
channel kita yang dari kreator sakti ya. Ada Kartika Hero TV, Bisa Selina, Arif Budiman Real, Saja Channel, dan mungkin pokoknya tinggal diketik itu aja nanti muncul channel kita. Biar ceritanya nyambung, kita akan lanjut explore ke gua ayam ya Pak ya. Iya, gua Berarti kandang gua ayam. yang sering dipakai kekayaan itu enggak ayam berarti. Gua kandang ayam. Oh ya udah. Dan konon katanya di dalamnya itu terdapatlah sesajen ya Pak ya. Iya. Dan mungkin dikarenakan Bapak Koko ini hanya bisa menjelaskan sedemikian rupa karena beliau juga bukan kuncen juga ya Pak ya. Iya, Kebetulan iya. sang kuncennya katanya lagi sakit dan diwakilkan oleh Bapak Koko. Mungkin nanti kami boleh Pak eksplor ke dalam. Boleh? Mungkin nanti kami Ya. akan mengeksplornya. Asal. Mungkin cukup sekian perbincangan kami dengan Pak Koko. Semoga ini menjadi apa namanya? Mohon maaf sedikit saya menambahkan. Silakan. Ya tadi benar kata yang teman saya katakan. Jadi Pak Koko ini bukan membenarkan ya. Iya. Jadi kita kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf. Misalkan ada yang kurang pas gitu. Ini kan setaunya, bukan berarti fakta atau membenarkan. Ya kita di sini sharing saja. Kalau misalkan ada yang tahu bisa komen di kolom komentar seperti itu. Nah mudah-mudahan video ini bertujuan bukan untuk mengajak ataupun melakukan ritual apapun. Ini hanya untuk dijadikan hiburan dan pengetahuan saja bahwa di tanah Kuningan terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang mungkin layak untuk dijadikan pengetahuan. Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin, Kita amin. pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.